Halo semua, kembali lagi di Namine Law Posting. Setelah minggu kemarin kita ngebahas tentang perlindungan hewan. Kali ini kita bakal kembali lagi ke pidana. Sebenarnya tadi kalau yang lihat di ininya teaser Law Postingku, aku ngepost teasernya kartu Monopoly ya, Get Out of Free Jail. Ini kita bakal berfokus ke kata Get Out of Free Jail-nya. Jadi kita bakal ngebahas hal-hal yang menghapus pidana dari suatu perbuatan pidana. Nah, sebelum kita mulai, kita geser dulu live 2D kita sama ini gambar Get Out of Jail Free-nya ya. Soalnya kita bakal pakai ini layar tengah. Oke, kita bakal lanjut ke bahasan. Kita langsung masuk ke bahasan. Dalam KUHP diatur beberapa faktor seseorang dapat diberikan pengurangan, pemberatan, atau bahkan pembebasan dari suatu pidana. Nah, apa aja sih yang ini? Kita bakal berfokus ke pembebasan dari pidana ya. Ups, kita lanjut. Hal-hal yang menghapus pidana yaitu 1. Orang gila. 2. Dipengaruhi daya paksa. 3. Pembelaan diri. 4. Melaksanakan undang-undang. 5. Melaksanakan perintah jabatan. 6. Percobaan pelanggaran dan pembantuan pelanggaran. 7. Percobaan dari beberapa kejahatan. 8. Ketentuan lain menurut undang-undang. Ini kita bakal lebih berfokus ke KUHP sih, kecuali pasal yang 8 ini, yang nomor 8. Kita lanjut langsung. Ini aku pakai gambar dulu ya. Ini kita bakal ngebahas tentang orang gila dan gangguan jiwa. Aku punya ide buat nambahin gambar soalnya biar kelihatan lebih menarik aja gitu loh presentasinya. Ini idenya Joanna juga sih. Oke, kita ngebahas orang gila atau gangguan jiwa. Dalam hal ini diatur dalam pasal 44 dan 45 KUHP. Dalam hal ini orang tersebut jiwanya terganggu dalam pertumbuhannya ataupun terganggu karena penyakit. Misalkan terganggu dalam pertumbuhannya itu aku kurang tahu sih contohnya. Tapi kalau misalkan penyakit itu kayak misalkan penyakit jiwa kayak kayak autisme, kayak model kayak model kleptomania, sepanjang dalam catatan ya ini ya, sepanjang perbuatan kriminalnya itu masih berhubungan dengan penyakit yang dia derita. Contohnya itu kayak kleptomania kan dia orangnya bukan suka mencuri sih, lebih tepatnya ini terobsesi untuk mencuri atau gimana gitu. Dia kayak penyakit gitu, dimana orang itu pasti bakal mencuri terus, mau curi terus, dan dia itu mencuri bukan buat dijual, bukan buat tapi dia mencuri cuma buat nyuri aja, terus ditaruh gitu di rumahnya, udah nggak di apa-apain barang sama dia. Nah, kalau misalkan orang kleptomania dia ngecuri, itu dia nggak dipidana. Nah, kecuali kalau misalkan kayak orang kleptomania ngebunuh, dia tetap dipidana jelas, karena penyakitnya itu nggak ada hubungannya sama pidana yang dia lakukan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kita bakal ngebahas dipengaruhi daya paksa. Dalam hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP. Orang yang dipengaruhi daya paksa seperti keadaan overmah tidak bisa dipidana. Dalam hal ini ya, pengaruh daya paksa itu sebutannya kalau di istilah hukum itu overmah. Jadi kalau misalkan kayak contohnya keadaan darurat, kayak misalkan kebakaran, terus pemadam kebakarannya itu ngepecahin jendela buat nyelamatin orang yang di dalam, itu kan pengerusakan ya. Nah, itu tapi kan itu kan keadaannya darurat, jadi tetap
nggak dipidana. Atau kalau misalkan kayak overmah mutlak itu kayak contohnya kamu dilempar sama orang terus dindingnya jebol, itu kan juga pengrusakan. Nah itu kamu nggak dipidana begitu. Overmah sendiri dibagi 3 ya. Overmah mutlak, dalam hal ini daya paksa mutlak, yang terus overmah relatif, sama overmah akibat ini apa namanya, keadaan darurat. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini lumayan sering diperbincangkan sih, nggak bohong. Orang yang membela diri. Ini harusnya aku fotonya aku ganti boxer aja ya. Kan orang-orang ngeplesetin doxing jadi boxing gitu. Oke, kita bakal lanjut ke topik. Orang yang membela diri. Dalam hal pembelaan diri, ini aku salah terus. Pembelaan diri terpaksa, seseorang tidak dapat dipidana. Bahkan meskipun pembelaan yang dia lakukan itu melampaui batas. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2. Oke, aku kasih disclaimer sedikit ini. Jadi untuk poin pembelaan diri itu harus dia bisa membuktikan kalau dia itu membela diri, baru dia dibebaskan. Kayak misalkan kamu bisa membuktikan kalau kamu membela diri itu di kepolisian, maka kalau misalkan kamu bisa ngebuktiin itu, kamu bebas. Atau kalau misalkan worst case scenario ya, kamu bisa kamu di pengadilan itu kamu juga harus tetap membuktikan kalau kamu membela diri. Kalau misalkan kamu emang benar-benar membela diri, kalau misalkan di persidangan itu terbukti, kamu bakal langsung dibebasin. Nah, apa sih kita ini kan pembelaannya ada dua pembelaan ya dalam di undang-undang ini. Jadi pembelaan biasa sama pembelaan melampaui batas. Apa sih itu pembelaan melampaui batas? Jadi pembelaan melampaui batas itu jadi dia kayak kalau misalkan kamu ditodong gitu loh, ditodong terus kamu mau dibacok, kamu ambil pisau, kamu tusuk orang itu berkali-kali. Misalkan kalau misalkan pembelaan biasa kan paling cuma dibacok ya sekali. Kalau pembelaan luar biasa itu kamu nusuk berkali-kali, sampai 5, sampai 6, sampai 7, sampai orangnya meninggal gitu yang pelakunya. Nah itu namanya pembelaan luar biasa. Kalau misalkan kamu, sekali lagi, kalau bisa kamu membuktikan kalau misalkan kamu bisa membuktikan kalau kamu membela diri, maka kamu bakal dibebasin. Karena itu merupakan hal yang menghapus pidana. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini gambarnya Algojo nih yang ini nih. Melaksanakan perintah undang-undang. Dalam hal seseorang melaksanakan perintah undang-undang, maka orang itu tidak dapat dipidana. Hal ini diatur dalam pasal 50 KUHP. Contohnya sesuai gambar tadi, Algojo. Seorang Algojo kan dia istilahnya kan ngebunuh orang ya. Itu kan sebuah pidana kejahatan. Tapi karena dia melaksanakan undang-undang, maka dia nggak bisa dipidana. Begitu. Berikutnya. Ini gambar polisinya imut sih. Untung ini open domain lo gambarnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pelaksanaan perintah jabatan. Orang yang melaksanakan perintah jabatannya, maka dalam hal itu orang tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan 2. Ini perintah jabatan ini rada ambigu sih sebenarnya sih. Aku sendiri sebenarnya aku baca penjelasannya aku kurang nangkep sih. Yang aku tangkap itu dia jadi kalau misalkan kayak contohnya dia masih melakukan itu dalam batas wewenangnya ya, kayak dia polisi melakukan penangkapan. Kalau misalkan kayak kayak nggak jenderal sih, kayak komandan polisi memerintahkan anak buahnya meningkat lagi melakukan penangkapan, itu kan melaksanakan perintah jabatan ya. Maka dia nggak bisa dipidana karena itu begitu. Nah yang 52 ini khusus bawahannya. Jadi kalau misalkan apabila atasannya itu memerintahin dan bawahan itu nggak tahu kalau misalkan dia itu sebenarnya nggak bisa, dalam hal ini itu nggak dipidana. Tapi ini bener yang 51 ayat 2 ini rada susah sih pembuktiannya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Percobaan pelanggaran dan pembantuan pelanggaran.
Orang yang mencoba melakukan pelanggaran dan membantu orang yang melakukan pelanggaran tidak dipidana. Hal ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 60. Oke, pertama-tama aku mesti jelasin satu hal. Dalam pidana itu ada dua jenis. Apa namanya? Dua jenis. Sebenarnya bukan kejahatan sih. Ada namanya dua jenis pidana ya. Itu pelanggaran dan pembantuan pelanggaran. Orang yang melakukan pelanggaran, kalau misal, kok jadi pelanggaran sih? Orang yang maksudnya itu ada dua tadi pidananya itu pelanggaran dan kejahatan. Istilah kalau kejahatan itu lebih tinggi ya. Istilah sesuatu yang orang itu dianggap melakukan sesuatu yang dinilai jahat oleh masyarakat. Kalau pelanggaran itu dia itu kayak perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan jahat, tapi dalam undang-undang itu diatur kalau itu melanggar peraturan. Kayak contohnya kalau kejahatan kan pembunuhan, terus penganiayaan. Kalau misalkan kayak contohnya pelanggaran kayak kita nggak pakai safety belt atau kita melanggar lampu merah, itu kan nggak, istilahnya kalau dipikir-pikir itu bukan perbuatan jahat, tapi merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas. Nah itu percobaan pelanggaran itu nggak dipidana. Kayak contohnya kalau misalkan percobaan pelanggaran, kamu mikir deh, kan lampu merah, kamu coba ngelanggar lampu merah terus kamu gagal gitu loh, kamu kan bisa cuma nyoba doang, kayak kamu ngegas dikit tapi belum ngelanggar, ya itu bukan pidana. Dan pembantuan pelanggaran, kalau pembantuan pelanggaran ini aku coba nyari ya penjelasannya, ini aku kurang dapet juga. Kayak contohnya mungkin gini ya, kalau misalkan kamu kamu mau ngelanggar lampu merah nih, terus kamu lihat ada orang di sebelahmu, kamu tanya ke dia, "Pak, ada polisinya nggak ya?" Atau misalkan kayak bantuin buka jalur, kayak buka tutupan jalannya gitu. Nah, orang yang ngebuka tutupan jalan itu nggak dipidana. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya ini percobaan beberapa kejahatan. Ada beberapa kejahatan loh yang dia itu percobaannya ini nggak dipidana. Seperti percobaan penganiayaan dan percobaan penganiayaan hewan. Nah, kalau misalkan contohnya ini, kita ngambil contoh ini aja, percobaan penganiayaan. Jadi istilah kamu nyoba ngehajar orang gitu loh, tapi itu orang nggak kena atau kamu yang malah bonyok, itu kamu nggak dipidana. Atau percobaan penganiayaan hewan, ceritanya kamu mau nyakitin hewan gitu loh, kayak kamu mau mukul dia tapi pukulan kamu meleset, atau kamu ditendang, pukulan kamu nggak kena terus kamu ditendang gitu sama kudanya gitu, itu bukan kamu nggak kena pidana begitu. Misalkan masih mencoba, bukan perbuatannya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke yang paling akhir, ketentuan lain menurut undang-undang. Selain dari ketujuh tadi, masih ada lagi banyak ketentuan yang dapat menghapus pidana dari suatu perbuatan. Hal ini tergantung apabila menurut undang-undang, apabila perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Contohnya itu ya kayak menjadi dokter dalam perkelahian tanding. Jadi dalam KUHP itu kan ada namanya yang mengatur perkelahian tanding. Nah, kalau misalkan dia perkelahian tandingnya itu ada dokter di situ, kayak dokter jaga gitu loh, buat yang bonyok, dia ngerawat yang bonyok itu dia nggak dipidana dokternya, saksinya juga nggak dipidana seingatku. Nah, berikut itu tadi ya, yang ini berikut ini tadilah ke-8 poin dimana suatu perbuatan pidana, mohon maaf. Nah, tadi ini 8 ini tadi alasan yang membuat kamu bisa istilahnya get out of jail free ya, menghapus pidana dari suatu perbuatan pidana ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan di next law posting berikutnya. Dadah.